Baiklah, saya ucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kami dari kelompok 10 Biologi kelas A ingin membahas podcast dengan materi penegakan hukum. Dan izinkan kami memperkenalkan diri, saya Rati Esther Sitorus sebagai moderator dan teman-teman saya. Saya sebagai narasumber. Saya Trinus sebagai narasumber. Saya Fiona Aprilia sebagai narasumber. Saya Rauda Tuljana sebagai narasumber. Baiklah, demikian perkenalan kami. Di sini kami akan membahas kasus yang terjadi beberapa tahun lalu. Sebelum memulai pembahasan kasus ini, apa sih yang kalian ketahui tentang penegakan hukum itu? Kalau menurut saya, penegakan hukum itu adalah suatu sistem aparatur pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum, memulihkan, menghalangi, atau menghukum orang-orang yang bersalah. Jadi dalam hal ini, penegakan hukum itu adalah upaya atau proses perwujudan dari ide-ide yang dilakukan oleh penyelenggara hukum untuk mencapai keadilan. Mungkin itu. Baiklah, terima kasih Nyimas atas jawabannya. Oke, kita mulai kasus yang pertama mengenai kasus yang terjadi pada Gaga Muhammad pada tahun 2019. Menurut pendapat kalian, gimana sih atas kasus yang terjadi pada Gaga Muhammad ini? Kasus seperti ini menyebabkan selebgram Laura Anna ini mengalami lumpuh karena mobil yang dikendari oleh Gaga Muhammad mengalami kecelakaan di Tol Jagorawi pada tahun 2019. Laura Anna yang kala itu duduk di kursi penumpang cedera tulang belakang, sedangkan Gaga hanya mengalami luka ringan. Selama 2 tahun, Laura Anna melawan cedera saraf tulang belakang yang dialaminya, sebab tubuhnya tidak bisa bergerak. Usai insiden tersebut, Laura mengalami menuntut Gaga Muhammad ke pengadilan. 2 tahun berjuang, Laura Anna meninggal dunia di saat kasusnya belum tuntas. Jasa penuntut akhirnya menjatuhkan pidana kepada Gaga Muhammad selama 4 tahun penjara dan denda 10 juta atas kasus tersebut. Baiklah, jadi kasus Gaga ini bisa dibilang meninggalkan Laura tanpa ada basa-basi apapun. 2 tahun itu dibiarkan saja dan dengan kasus yang belum tuntas. Selanjutnya, kita ada kasus yang kedua, yaitu kasus Rahel V-nya yang menyuap pihak nakes dan pihak bandara, padahal dia sedang karantina karena terpapar COVID-19. Nah, menurut tanggapan kalian, bagaimana kasus ini? Jadi kasus Rachel P-nya ini dia kabur dari karantina bersama pacarnya yang bernama Salim. Dan mereka harus menjalani persidangan. Selain itu, kasus Rachel P-nya ini dia menyuap petugas sebanyak 40 juta agar tidak dikarantina. Mereka divonis 4 bulan penjara tapi tidak ditahan. Dari kasus ini saya sangat heran. Dia sebagai public figure yang seharusnya memberikan contoh yang baik di kalangan anak muda. Mengetahui kasus yang dia alami ini sangat salah. Dari kasus Rachel P-nya ini tidak patut dicontoh, karena merasa tidak nyaman di karantina dia melakukan tindakan seperti ini. Padahal semua yang di karantina mengalami hal yang sama. Orang merasa tidak nyaman semua. Atas tindakan Rachel P-nya ini, karena takut virus tersebut tersebar lebih luas lagi. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Jadi Rahel V-nya ini bisa dibilang bingal ya, atau biasa disebut itu nggak nurut. Padahal cuma menunggu 2 minggu saja untuk dikarantina. Nah, selesai sudah kita membahas 2 kasus untuk podcast ini. Dan apa yang kita dapatkan pada kesimpulannya? Oke, kesimpulannya yaitu komponen hukum negara kita masih belum kuat, ya komponen hukumnya masih bersentuhan sama yang namanya uang. Semoga kedepannya tidak ada lagi kasus seperti ini agar negara kita bisa maju seperti negara lain. Baiklah, sekian podcast dari kelompok 10. Kami ucapkan terima kasih apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan.